baru dari media sosial, terus teknologi sampai budaya luar. Tapi di tengah perubahan itu nilai-nilai seperti gotong royong, terus juga saling menghormati, peduli lingkungan dan cinta tanah air itu tetap penting untuk dijaga. Dan sudah hadir ya bersama kita narasumber yang luar biasa, ada Gazia Jalila, anggota Kluster 2 Lingkungan dan pengasuh alternatif Forum Anak Kabupaten Mamuju, dan bersama temannya amazing Grace Carol, anggota Kluster 5 Perlindungan Khusus Forum Anak Kabupaten Mamuju. Oke, semuanya apa kabar pagi ini? Baik. Oke. Ini panggilannya apa nih? Gazia? Boleh dipanggil Zia, Kak. Oh, Zia, oleh. Halo Kak Zia. Kalau amazing panggilannya? Boleh dipanggil Grace, Kak. Oh, Grace. Oh, Iya. halo Grace. Oke. Tadi Zia sama Grace. Oke, Zia, Grace ini boleh kenalan dulu ya dengan teman Pro 2. Ceritakan sedikit tentang diri satu persatu dan aktivitas yang sedang dijalani sekarang nih. Boleh dari kamu. Halo teman Pro 2, senang sekali bisa bertemu di siaran RRI Pro 2 Mamuju. Perkenalkan, saya Amazing Grace Carol, boleh dipanggil Grace. Saya merupakan salah satu peserta didik dari SMP Negeri 2 Mamuju. Dan saat ini saya sedang berorganisasi dalam Forum Anak Kabupaten Mamuju. Oke. Terima kasih Grace. Oke, selanjutnya boleh Zia yang memperkenalkan dirinya ke teman Pro 2. Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi teman Pro 2. Perkenalkan saya Gazia Jalila atau akrab disapa Zia. Senang sekali karena pada pagi hari ini saya dan Grace diberikan kesempatan untuk mewakili forum anak kami, Forum Anak Kabupaten Mamuju, dalam bincang bersama RRI atau teman Pro 2 ya Kak. Iya, saya adalah siswa didik dari SMPT Buhat Islamic School 3 Mamuju. Oke, Zia sama Grace ya. Ini Dila penasaran ya untuk teman Pro 2 juga ini kan posisi kalian yang berbeda itu ada klusternya, ada kluster 2 Zia. Terus dan Grace itu di Forum Anak itu apa perannya? Baik, jadi forum Arah kah atau ganti-ganti siapa tahu dari Grace juga berbeda gitu. Oke, silakan mungkin Zia. kita jawab satu-satu ganti-gantian. Iya, boleh. Saya dulu? Ya, silakan. Kalau saya Kak, cara membagi waktunya itu saya melihat dari sisi prioritasnya. Oke. Yang mana harus diprioritaskan terlebih dahulu, maka itu yang saya duluan kan Kak. Oke. Jadi sistemnya Grace itu yang lebih prioritas ya. Iya, Oke. Oke, silakan Zia. Sama seperti Grace juga Kak. Iya, jadi memang kita harus buat skala prioritas yang mana yang lebih kan kita nih belajar juga ya di sekolah. Iya, belajar. Mengejar ini juga nilai akademik juga, organisasi di luar sekolah, belum lagi kegiatan-kegiatan lainnya, lomba-lomba dan lain sebagainya. Ya tentunya kita prioritaskan dulu kayak ini bisa nanti. Ini yang dulu. Bisa di weekend terus jam pulang sekolah gitu. Iya, Sekarang sekolah itu sampai Jumat atau udah sampai Sabtu? Kalau aku sampai Sabtu. Sampai Sabtu. Enggak sampai Jumat. Oh, sampai Jumat. Kalau saya juga Kak sampai Jumat. Oh, sampai Jumat ya. Oh, sampai berarti sore. berarti weekendnya ya 2 gitu, Iya, Sabtu 2 sama hari. Minggu. Oke. Karena saya juga alumni SMP 2. Tapi selesainya itu tahun 2015. Iya, selesai. 15. Iya. Itu berapa tahun yang lalu? 11 tahun yang lalu ya? Oh iya, 11 tahun yang iya. Oke. Menurut kalian nih kenapa sih penting ya anak-anak dan remaja itu ikut terlibat dalam kegiatan sosial atau organisasi seperti Forum Anak ini nih? Kan Zia juga sama Grace kan selaku remaja ya sekarang ya, sudah SMP, sudah masuk SMA malahan. Oke. Iya Kak, jadi tentunya kalau untuk kami, untuk Forum Anak ini menjadi salah satu media kami untuk menyalurkan, selain untuk dari teman-teman kami, dari diri kami sendiri juga ya tentunya. Bagaimana kami bisa menemukan ruang aman di Forum Anak ini, bagaimana ketika teman-teman remaja yang usianya itu kan berbeda-beda ya. Kakak-kakak kami juga ada yang lebih istilahnya lebih
senior lah di forum anak, bagaimana kami harus bekerja sama sebagai teman sebaya. Jadi tidak boleh melibatkan yang namanya budaya senioritas di dalam forum. Oke, betul itu, setuju sih, setuju. Oke, seru sekali ya teman Pro 2 ya, dari cerita Zia tadi sama Grace. Jadi kita tahu kalau forum anak itu bukan hanya tempat berkumpul, tapi juga wadah untuk anak-anak untuk belajar, terus juga menyampaikan pendapat tadi katanya Grace, dan ikut berkontribusi untuk lingkungan sekitar. Nah, oke teman Pro 2 tetap bersama kami bertiga ya di sini ya, karena setelah jeda yang satu ini kita akan membahas bagaimana nilai-nilai keindonesiaan bisa mulai ditanamkan sejak anak masih kecil. Oke, tetap di Pro 2 dari Mamuju, teman terbaik kamu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Tinggi melayang, elang di angkasa, melukis keindahan. Halaman rumahku ada hujan pelangi, menari-narikan puspa bunga-bunga, jadikan savana berwarna-warna. Ada gemuruh ombak, nyanyian hutan di setiap detak jantungku. Kemanapun diriku ini pergi, kan selalu ku ingat tanah airku, tempat lahirku, dan diberi
2 FM. Teman terbaik kamu. Oke, balik lagi di segmen Kita Indonesia bersama dua narasumber yang cantik kita pagi ini, ada Zia dan Grace. Oke, kalau mendengar tema kita pagi ini nih, merawat nilai keindonesiaan dalam tumbuh kembang anak. Nih, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Zia sama Grace? Oke. Kalau saya Kak, yang pertama kali terlintas itu bagaimana kita menjaga nilai-nilai luhur Indonesia agar tetap bersama kita dan bertumbuh bersama kita. Oke, keren. Oke, Zia gimana nih? Kalau saya sih Kak, tentunya di era perkembangan digital, perkembangan Iya. teknologi, bagaimana agar kita nggak lepas dari satu hal yang memang harus kita pegang. Oke. Ya, yaitu tentang nilai-nilai budaya, nilai-nilai keindonesiaan yang ada dalam diri kita. Oke, nilai nasionalisme Ya, ya benar Zia ya. sekali. Oke, karena di zaman sekarang juga kalau anak-anak begitu dekat dengan media sosial ya dan teknologi, kira-kira apa tantangan terbesar dalam menjaga nilai-nilai keindonesiaan nih? Di tantangannya gara-gara terlalu dekat sama media sosial sama teknologi. Oke. Enggak. Oke. Oh iya, baik, aku dulu. Oke. Jadi Kak, untuk tantangannya tentunya itu balik lagi ke diri kita masing-masing sih Kak. Soalnya kebanyakan di usia kami remaja itu angka penyalahgunaan teknologi media sosial itu marak sekali. Oke, iya, Ya, betul-betul. jadi memang bagaimana caranya agar kita bisa mengedukasi masyarakat, mengedukasi teman-teman sebaya, bagaimana agar media sosial itu memang digunakan sebagaimana mestinya, agar Iya. ke hal-hal yang positif lah Iya. penggunaannya gitu. Oke, betul banget, karena apa ya, diperlukan juga lebih bijak gitu di media sosial, karena ini kan ya namanya sosial ya. Bukan ruang pribadi, bukan Benar astaga. sekali. Oke, lanjut ya. Menurut Gazia nih, siapa nih yang memiliki peran paling besar dalam menanamkan nilai-nilai itu? Apakah keluarga, sekolah, atau lingkungan? Kalau saya sih Kak, saya menyebutnya sebagai partisipasi semesta, di Oh, mana oke. semua elemen orang-orang yang berada di lingkungan kita, baik itu keluarga, orang tua, teman-teman, dan juga lingkungan sekolah, bapak ibu guru, mereka semua punya perannya masing-masing, Iya, iya, yang betul. dimana semuanya harus seimbang. Iya. Supaya bagaimana kita bisa menghambat dan mencegah adanya penggunaan media sosial yang lari ke hal-hal yang negatif dengan cara bekerja sama agar agar teman-teman ini, remaja ini punya fondasi yang tepat supaya mereka Iya. bisa menahan diri agar tidak melakukan hal negatif di media Betul sosial. banget, setuju. Oke. Dan Dila juga mau berbagi apa ya? Mau bertanya sama Grace ya. Kalau boleh berbagi contoh nih, kebiasaan sederhana apa yang bisa dilakukan anak-anak setiap hari untuk menunjukkan nilai keindonesiaan gitu. Kalau menurut saya Kak, sesederhana toleransi Kak. Oh, toleransi ya. Toleransi. Entah itu toleransi terhadap perbedaan agama, perbedaan suku, ataupun perbedaan pendapat. Iya. Karena itu tentunya penting bagi kita anak muda, karena yang saya perhatikan Kak, di zaman sekarang itu kalau berbeda sedikit dengan dia, apa-apa pasti marah, betul, apa-apa betul. pasti gak suka. Iya, iya. Itu sih Kak. Apalagi biasa juga gen alpha ya kalau Ya. langsung ini kayak agak sarkas gitu ya. Oke, berarti betul juga sih kita perlu nanamin toleransi, apalagi untuk gen alpha ya, karena kita kan ini sama-sama Gen Z ya. Anak muda sekali, suaranya sekali, ini Pro 2 Gen Z. Oke. Teman Pro 2 ternyata merawat nilai keindonesiaan juga tidak harus melalui hal-hal besar, justru dari kebiasaan sederhana seperti saling menghormati, gotong royong, terus juga peduli terhadap sesama kan. Karakter anak juga dapat terbentuk dengan baik. Nah, oke teman Pro 2 jangan kemana-mana lagi, karena setelah ini kita akan membahas kaitan antara lingkungan hidup dan pembentukan karakter anak. Oke, tetap di Pro 2 RRI, mau wujud teman terbaik kamu.
Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu. Ya, halo. Halo Om, udah nemu ini sesuai request. Wah, cakep. Gimana kondisinya? Wush, aman Om, pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget Om. Perawatannya gak mahal. Iya, Yang paling penting dia nurut Om. Oke. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya. Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak? Ada sih Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin. Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi. Dengerin RRI Digital ah. Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi. Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok. 1 jam sebelumnya. Berangkat yuk. Gas! Yang, seatbeltnya dipakai lah. Ah, risih pakainya. Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya? Udah gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan. Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini." Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Oke, masih di segmen Kita Indonesia. Oke, sebelum lanjut ya, ini Dila mau bacain komentar dulu dari TikTok nih. Oke, bagaimana cara kakak biar tetap Indonesia banget nih sekalipun media sosial bikin kita jadi ke Korea-Korea atau ke barat-baratan? Oke, silahkan Zia. Oke, baik Kak. Untuk budaya itu tentunya udah marak ya, udah pada masuk memang
apa sih namanya, pencampuran budaya yang iya. ada, yang sering kita temui. Nah tentunya nggak apa-apa kok teman-teman kalau kita mengikuti budaya-budaya seperti budaya-budaya Korea, budaya-budaya dari Barat. Tetapi kita nggak boleh lupa dengan budaya asli kita, dari mana kita berasal, bahwa kita semua sebanyak apapun budaya yang masuk ke Indonesia, kita semua tetap satu Indonesia. Oke. Terima kasih Zia. Ini ada lagi ya dari Kreatif. Kak, kok anak sekarang ngomongnya agak kurang sopan ya, terutama yang sering main game. Ini masalah umum banget ya, masalah nasional atau internasional. Ini sering banget kita dengar. Yang kalau apa bahasanya tuh mengumpat ya, kalau misalnya lagi main game gitu emosi terus nggak sengaja atau sengaja gitu bicara kurang sopan, itu gimana sih menurutnya Grace? Baik, menurut saya Kak itu terjadi karena pergaulan. Mungkin juga di lingkungan mereka yang sering mengumpat seperti itu memang sering terjadi Kak. Jadi itulah pentingnya batasan pergaulan di zaman sekarang, karena itu sudah sangat sering terjadi dan tentunya bisa kita temukan di mana saja anak-anak yang seperti itu. Dan menurut saya anak-anak yang seperti itu perlu edukasi lebih lanjut dan perlu pembatasan dalam dirinya sendiri. Oke, betul. Nah, teman Pro 2 yang masih sering bicara kasar ya, nih denger ya yang dibilang Grace tadi, perlu edukasi teman Pro 2 ya, oke. Oke, lanjut ya teman Pro 2. Oke, untuk Zia nih, menurut kamu seberapa penting mengenalkan kepedulian terhadap lingkungan kepada anak sejak usia dini? Penting banget dong Kak. Kita kan ini sebagai anak adalah generasi yang memang disiapkan untuk meneruskan perjuangan bangsa, generasi penerus bangsa. Jadi kalau misalnya kita nggak menanamkan nilai-nilai budaya sejak dini, maka kedepannya itu akan lebih sulit. Kalau mau ditanamkan di saat mereka sudah menginjak usia peralihan, misalnya dari remaja ke dewasa atau dari anak remaja, jika tidak ditanamkan sejak dini maka kedepannya itu akan lebih sulit. Akan lebih sulit untuk mengenal, akan lebih sulit untuk menyesuaikan diri dengan budaya-budaya Indonesia. Nah ini juga Dila penasaran ya, tapi ini bukan Dila bukan bahasnya yang remaja ya, anak-anak yang kayak anak-anak juga itu kayak penting kayak kurangin gula sebelum memasuki umur 2 tahun kan, supaya supaya tidak gampang tantrum gitu kan. Itu juga kalau terlalu dibiasakan tantrum waktu kecil itu kan bisa berdampak saat remaja nanti dibiasakan gitu kan. Kamu setuju nggak sama statement itu kayak cut sugar sebelum balita gitu? Mungkin akan berpengaruh sih Kak, tapi kan kita balik lagi ya bahwa memang di usia balita itu sangat sulit untuk mengontrol ya kondisi emosionalnya. Betul banget, apalagi untuk membujuk anak itu ya nanti beliin gula-gula, ya sebentar mau dibelikan coklat gitu ya kan? Benar sekali Kak. Jadi memang seperti orang tua tuh bahkan ada yang baby blues. Iya betul banget, betul. Karena memang untuk menghadapi emosional mereka luar biasa kesabaran yang diperlukan sih. Untuk anak-anak ya, apalagi yang GTM gitu. Aduh, kok bahasnya anak bayi. Oke, kembali ya teman Pro 2 ya. Oke, amazing lagi Grace ya. Apa saja contoh kegiatan sederhana ya yang bisa dilakukan anak-anak di rumah maupun di sekolah untuk menjaga lingkungannya gitu. Selain membatasi diri, mengedukasi gitu. Kira-kira ini kegiatan sederhana apa sih yang bisa dilakukan anak-anak di rumah maupun di sekolah untuk menjaga lingkungannya? Baik, untuk di sekolah teman-teman mungkin bisa bergaul bersama temannya, tapi kembali lagi kita harus membatasi diri, kita harus mengetahui pergaulan itu
dibawa kemana, apakah memberikan dampak buruk bagi kita atau dampak baik. Contoh lainnya juga seperti bergotong royong, Kak. Iya. Nah, itu menurut saya kegiatan yang paling sederhana yang bisa dilakukan di mana saja, baik di rumah maupun di sekolah. Yes, betul. Karena kalau di sekolah juga walaupun kita bergaulnya sama orang pintar ya, walaupun kita nggak terlalu pintar, tapi kita bisa ikut rajin gitu walaupun kan begini, ada orang definisi pintar tapi kalau nggak rajin percuma kan. Tapi ada juga yang misalnya kurang terlalu akademik gitu tapi orangnya rajin pasti terdorong gitu, bisa kelihatan pintar. Karena sesuai pengalaman juga kuakui saya tidak terlalu pintar tapi kalau dibilang rajin sekali. Jadi apapun itu urusan sekolah, urusan kampus itu pasti bisa cepat selesai dibanding teman-teman yang lainnya. Ya kan, berarti itu juga penting sekali pilih teman bergaul. Karena kalau kamu pintar baru kau bergaul sama orang yang malas-malasan sudah. Kecuali itu lagi bisa membatasi diri, baru silahkan bergaul tapi berteman tapi tidak sepergaulan. Oke, selanjutnya. Apakah Forum Anak di Kabupaten Mamuju ini tuh pernah mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan? Bisa diceritakan sedikit? Untuk itu Kak, kami kan baru bergabung di awal tahun kemarin. Jadi tetapi menurut saya karena kita punya salah satu klaster yang memang khusus untuk lingkungan hidup, pastinya di tahun-tahun sebelumnya mungkin dilibatkan di Hari Anak Nasional. Oh betul. Iya pasti kakak-kakak itu kemarin udah bagaimana caranya agar bisa mencampurkan lah tentang hal-hal tersebut di dalam kegiatan mereka. Berarti kalau untuk kegiatan rencana kegiatan ini ke depannya ada nggak? Ada pastinya. Ada. Bisa diceritain nih teman Pro 2. Sekalian mempromosikan. Ya betul banget. Oke, ini waktunya Zia nih sama Grace untuk mempromosikan kegiatannya nanti. Oke, silakan. Forum Anak, Hari Anak. Baik, jadi dalam waktu mendekat ini teman Pro 2 kami dari Forum Anak sedang melaksanakan kegiatan untuk Hari Anak Nasional, tepatnya pada tanggal 23 Juli. Jadi teman-teman yang ingin ikut bergabung, yang ingin bergaul secara sehat dan ingin memberikan dampak positif, juga menerima dampak positif, yuk ikut gabung dalam kegiatan kami tanggal 23 Juli. Itu nanti acaranya di mana dan untuk kepesertaannya itu umum kah atau harus mendaftar dulu, regis gitu, atau cuman anak sekolah aja yang bisa ikut itu? Kami akan mengadakan lomba ya, Grace. Nanti akan ada lomba. Kebetulan sih acaranya lombanya ada di sini. Iya, jadi akan ada beberapa lomba-lomba tiap jenjangnya. Lomba di SD, SMP dan dalam waktu dekat ini akan disebarkan info registrasinya. Untuk anak sekolah tentunya di Hari Anak Nasional itu kami membuka ya. Ya, semoga tahun ini sama kita membuka lagi, mengundang beberapa perwakilan tiap sekolah untuk ikut hadir dan menemui pejabat-pejabat penting dari Kabupaten Mamuju yang ikut serta dalam Forum Hari Anak Nasional ini. Oke, berarti itu tadi setiap jenjang berarti ada SD, SMP sampai SMA ya. Berarti Dila nggak bisa ikut. Oke, itulah tadi poin pertanyaanku karena penasaran ini umumnya bagaimana. Ternyata setiap sekolah ya, berarti sekolah swasta sama negeri bisa ikut ya? Bisa Kak. Oke, berarti ya meluas juga ya kegiatannya ya. Oke, ini bagaimana sih cara Grace sama Zia ini mengajak teman-teman sebaya supaya lebih peduli sama lingkungan tanpa terkesan menggurui? Apakah ada cara mode pendekatan yang Zia sama Grace pakai untuk mengajak teman-teman sebaya supaya peduli sama lingkungannya gitu? Iya, silakan. Oke, baik Kak. Untuk saya tuh menerapkan dimulai dari diri sendiri dulu. Iya, betul kan, kita harus kalau kita ingin orang-orang mengikuti atau melaksanakan sesuatu, kita nggak boleh kesannya
seperti harus kok begini, sedangkan betul. kita sendiri belum. Iya. Iya, kita sendiri belum bisa. Jadi harus mulai melihatkan contoh kepada mereka. Dengan contoh sederhana mungkin membuang sampah pada tempatnya, memperhatikan misalnya kayak teman-teman itu sampah jangan lupa dibuang ya. Atau dengan ketika kita lagi kumpul nih, lagi ngumpul rame-rame, ketika kita punya sampah, nah kita ini harus care. Pasti mereka lihat juga kan, Iya, oh kayak, ya bisa jadi bentar contoh ya, nih. bersih toh, mulai nih, karena buang sampah kak gitu, buang aja sampah supaya bersih gitu, Iya lagi. ya kan, itu contoh aslinya Mi, itu contoh. Oke, menarik sekali ya teman Pro. Ternyata menjaga lingkungan juga bukan hanya soal kebersihan, tapi juga tanggung jawab gitu, kepedulian dan semangat gotong royong ya, yang merupakan bagian dari nilai keindonesiaan. Nah di segmen selanjutnya ini kita mau mendengarkan harapan dan pesannya Zia sama Grace untuk anak-anak, orang tua dan masyarakat. Oke, tetap di Pro 2 dari Mamucu, teman terbaik kamu. Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian. Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh. Gedein yuk. Kiu, sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita nggak? Mau ditemenin nggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian. Ini. Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Oke teman Pro 2, sebelum lanjut ya ke segmen harapan dan pesan ini, Dila mau baca ada satu pertanyaan lagi dari TikTok ya. Merawat bahasa sebagai identitas bangsa, kalian punya cara apa? Oke, untuk merawat bahasa gitu. Merawat bahasa? Iya. Merawat bahasa sebagai identitas bangsa nih ya. Kalian punya cara apa gitu supaya masih apa ya? Enggak banyak tuh yang sekarang kayak jaksel maksel yang kayak oh ya Jitawa. Oh iya affordable sih gitu. Dan tidak too much jika gitu. Betul Kak, bagi saya cara kita buat
bahasa kita agar terus ada dan berkembang itu mungkin saat kita lagi acara kegiatan budaya atau adat, kita bisa menggunakan bahasa daerah kita agar kita bisa melestarikan bahasa kita juga, dan kita tidak boleh terlalu terbawa dalam masa kekinian ya Kak, yang maksel-maksel, jaksel-jaksel gitu-gitu, kita nggak boleh sih Kak. Kita harus tetap mengingat pada budaya kita sendiri, ingat pada bahasa kita sendiri, dan terus menggunakannya. Iya, karena ada ruang tersendiri ya untuk yang maksel-maksel itu. Jangan disamaratakan formal sama informal gitu. Oke, ini langsung lanjut ya. Oke Zia, apa harapanmu untuk anak-anak Indonesia khususnya yang ada di Mamuju ya, supaya tetap tumbuh dengan karakter yang baik? Oke, untuk harapan saya terhadap anak-anak, teman-teman semua yang ada di Kabupaten Mamuju, semoga kalian semua bisa membatasi dan membawa diri dengan baik dimanapun kalian berada. Karena kalian ingat bahwa kalian itu adalah harapan keluarga, harapan bangsa, harapan teman-teman, dan harapan orang-orang yang kalian sayangi. Maka jangan sampai ketika kalian terjerumus ke hal-hal yang tidak baik, maka hal itu akan merugikan diri kalian sendiri, merugikan masa depan kalian sendiri. Tetaplah tumbuh dengan baik. Lanjut. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, jadi mungkin seperti itu ya Kak untuk harapan saya kepada teman-teman semua. Semoga semuanya bisa memperoleh, meskipun kita tahu bahwa untuk memperjuangkan hak-hak dan juga kebutuhan-kebutuhan anak itu adalah hal yang lumayan sulit dan menantang. Iya, tetapi semoga seiring berjalannya waktu semuanya dapat memperoleh hak yang sama. Ya, pokoknya sabar ini ujian. Oke, Grace, tetap perkembangan zaman, tapi tetap bingung juga nih Dila, tidak ketinggalan zaman, tapi tetap melestarikan kayak budaya gitu maksudnya. Baik, khususnya harapan saya untuk orang tua di Kabupaten Mamuju ataupun di kabupaten lain, saya berharap orang tua di luar sana bisa menjadi teladan bagi anak-anak mereka, karena kita harus ingat tumbuh kembang anak juga dimulai dari lingkungan rumah itu sendiri. Jadi ayo deh para orang tua, ayo kita menjaga lingkungan anak agar tetap pada zamannya, namun tetap juga melestarikan budaya yang ada. Dan orang tua juga harus ingat, Bapak Ibu, kita harus bersama-sama menjaga hak-hak anak, mengingat hak-hak anak seperti hak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, hak mendapatkan identitas, dan identitas yang terutama ya. Dan untuk masa kini juga Kak, saya lihat banyak sekali anak-anak muda yang nikah dini tanpa memiliki risiko ke depannya. Nah, itu bisa dampak pada anaknya Kak. Jadi jika ada kendala mungkin anaknya tidak mendapatkan identitas itu. Sekali Kak. Iya betul. Karena kan ada juga yang untuk minimal umurnya kan. Ya, betul karena itu kan emosionalnya, mentalnya juga perlu diperhatikan. Sangat disayangkan kalau ada hal begitu terlalu dini ya kan. Oke, jadi untuk pesan jaga Zia sama Grace nih, untuk teman-teman sebaya mungkin masih merasa bahwa menjaga lingkungan atau ikut kegiatan itu tidak menarik nih, bagaimana supaya teman sebayanya Zia sama Grace ini ya, kita sebagai remaja kan jadi tantangan ya Kak, nutan dan sebagainya, mempertimbang kayak deh ada gunanya ikut-ikut gitu, jangan kayak padahal mereka nggak tahu kegiatan-kegiatan yang kelihatannya sepele ternyata punya manfaat dan dampak yang besar. Iya betul. Mereka
bagaimana pemikiran, gambar Itu pasti impact itu bagus terus. Oke. Kalau boleh menyampaikan satu kalimat nih, kalimat motivasi ya untuk atau yang ingin Zia sama Grace sampaikan. Satu kalimat. Iya. Kira hari Rabu. Ternyata hari Minggu. Oke, lanjut. Kukira dia serius ya. Oke. Penyampaiannya gimana Kak? Dari Grace dulu mungkin. Mau bersamaan satu suara. Ya, satu kalimat kan Kak? Iya, satu kalimat. Oke. Satu kalimat. Ayo teman-teman Pro 2. 3, 2. Berdua kita bersama. Berarti kita mendengarkan pembuatan yel-yel ini. Kayaknya serius ini yel-yelnya teman Pro 2. Transparan. Oke, nyiapin ini kalimat. Oke. Atau slogannya forum anak boleh juga. Ya. Pasti hafal Ji kalau itu semua. 3, 2. Oke. Oke, baik. Oke, silakan ringan teman Pro 2. Silahkan Zia dan Grace. Ayo teman-teman Pro 2. Ternyata forum anak ini juga kurang bisa serius. Iya. Oke. Oke, supaya teman Pro 2 juga tertarik supaya mau masuk di forum anak. Ayo. 2, 3. Ayo teman-teman Pro 2, kita menjadi pelopor dan pelopor. Banyak yang salah mengira ini dan cerita aku kasih tahumu. Senja adalah hadiah berjalan kaki maghrib. Selalu pada setiap mandungnya. Aduh, lapar nih. Dias, beli apa? Nih, beli roti. Coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? yang warna merah aja klipnya. Hah? Iya, emang kenapa? Wah, kamu tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya. Bu, Ibu. Ya. Ada apa, Pak? Ini loh Bu, mbok Bapak diajari caranya pakai banking ini piye toh? Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kuis aja. Lagian, Bapak ini nggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini, Pak. Iya. Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak. Ningsih. Lagi di teras, katanya nungguin Bedo. Ningsih. Dalam, Pak. Ajarin Bapak pakai banking, Bu. Bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak? Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir. Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak? 100 juta bisa nggak? Oh, banyak banget toh, Pak. Bapak yakin mau nyumbang segitu? Ya enggak, kan cuma nanya.
Bapak mana ada duit segitu. Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya. Oke, balik lagi di segmen Kita Indonesia. Oke, sebelum promosinya di segmen ini kita mau denger lagi nih kata-kata hari ini dari Zia sama Grace. Oke. Kata hari ini 1, 2, 3. Ayo teman berdua, kita jadi teman berdua. Oke, ready action. Ayo teman berdua, kita menjadi popor dan popor. Oke, keren. Jadi buat teman berdua yang masih bisa ada forum anak bergabung juga supaya ikut berpartisipasi, silahkan. Inilah role model kita, ada Zia sama Grace. Oke, terima kasih banyak ya sama Zia sama Grace juga atas waktunya, cerita dan inspirasi yang sudah dibagikan hari ini untuk teman Pro 2 semua. Oke, teman Pro 2, perbincangan kita juga menjadi pengingat ya bahwa merawat nilai keindonesiaan nih dimulai dari langkah-langkah sederhana seperti menghargai sesama, menjaga lingkungan, mencintai budaya, dan berani menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat. Oke, saya Dila pamit undur diri narasumber kita. Saya Zia. Saya Grace. Oke, Pamit undur diri. terima kasih sudah setia bersama kami bertiga tadi di Pro 2. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Teman terbaik kamu. Pro 2M, teman terbaik kamu. Selalu kau tanyakan